Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له هو الإله العفو الغفور المستغني عن كل ما سواه والمقتقر إليه كل ما عاده وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله على سيدنا محمد صلاة يقضيها بها حاجتنا ويفرج بها كرباتنا ويكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى صحبه الطيبين وآله الأطهار ومن والاه. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في حكم كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jamaah solat Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat istimewa ini, mari kita bersama-sama mengajak pribadi kita masing-masing, kita mengajak diri kita masing-masing untuk senantiasa meningkatkan rasa takut kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan 2 cara. Yang pertama, menjalankan apa saja yang sudah diperintahkan oleh Allah. Dan yang berikutnya, yaitu yang kedua, kita tinggalkan apa saja yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya yang hadir di masjid yang mulia ini, di masjid kita tercinta ini, akan senantiasa bisa menjadi pribadi-pribadi yang mampu membuahkan hasil dari taqwa, yaitu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mampu untuk merawat bumi yang kita pijak ini dan membangun peradaban, membangun kehidupan yang penuh kedamaian dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Melihat dari ayat barusan, kita tentu bisa memahami
bahwa ketakwaan bisa membuahkan keberkahan. Dengan rasa takut kita kepada Allah yang sangat kuat dalam diri kita, seseorang akan mampu menjauhkan dirinya dari segala apa yang sudah dilarang oleh Allah. Seperti kita menjauhi kemusyrikan, seperti kita berbuat kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Dengan hal ini, maka niscaya Allah akan melimpahkan kebaikan, melimpahkan banyak kebaikan dan keberkahan, baik dari langit ataupun dari bumi. Sehingga yang bisa kita lihat dan kita rasakan, akan banyak tumbuh tanaman-tanaman yang berkembang, biaklah hewan-hewan ternak, yang kesemuanya itu sangat diperlukan untuk kehidupan kita. Semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang bertakwa. Kehidupan lingkungannya aman, lingkungannya tentram, penuh kedamaian, dan disitulah keberkahan Allah akan turunkan. Keberkahan akan selalu dijumpai di setiap sendi-sendi kehidupan. Selain kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan dari langit, keberkahan-keberkahan dan kebaikan pun akan bermunculan dari muka bumi ini. Antaranya adalah banyak sekali kesempatan bagi kita untuk memperoleh ilmu pengetahuan, serta kita mampu memahami tanda-tanda kekuasaan Allah dan sunnatullah yang berlaku di alam semesta ini. Dan tentunya ini akan bisa kita rasakan bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah solat Jum'ah yang berbahagia, saat ini kita masih berada di bulan Rajab, yang tentunya bulan yang merupakan satu dari bulan-bulan yang mulia. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan agar umat Islam tidak berbuat kerusakan, agar kita semuanya selalu menjaga tentang tatanan dari apa yang kita miliki di bumi pertiwi ini, di bumi yang kita pijak ini, dalam bentuk untuk selalu menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara ada 4 bulan haram, yaitu ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya 4 bulan itu. Jamaah solat Jum'ah yang berbahagia, dalam surat At-Taubah ayat 36, dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahawa bulan-bulan mulia yang di dalamnya tidak boleh dilakukan peperangan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Pada bulan ini dilarang untuk berperang dan menganiaya atau berkelahi sesama saudara, berkelahi dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Jika terjadi perselisihan di antara manusia, maka ditangguhkan terlebih dahulu hingga bulan-bulan tersebut sudah kita lewati. Jamaah solat Jum'ah yang berbahagia, belajar dari sejarah sekaligus menjalankan perintah Allah. Kita harus sadar bahwa bulan Rajab memiliki spirit perdamaian yang sangat tinggi sejak zaman Rasulullah, sejak zaman dahulu. Dalam konteks dan masa yang lebih luas, maka bulan Rajab merupakan momentum untuk mewujudkan perdamaian dalam kehidupan lingkungan kita masing-masing. Jamaah solat Jum'ah rahimakumullah, jamaah yang berbahagia, perdamaian ini, perdamaian ketentraman dalam kehidupan, merupakan modal utama yang sangat kita butuhkan
untuk menjalankan fungsi dan misi kita sebagai manusia di dunia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Akan sangat sulit terwujud kita bisa beribadah dengan nyaman jika perdamaian ini sudah tidak ada lagi. Jika permusuhan selalu berada, muncul di mana-mana, akan sangat sulit kita beribadah jika konflik-konflik antar daerah masih berkecamuk dan perdamaian menjadi barang yang sangat mahal. Kita harus kembali dan kembali kepada semangat bulan Rajab yang senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa merawat bumi ini, merawat perdamaian, merawat lingkungan kita masing-masing agar selalu tercapai suasana yang nyaman, tentram, dan saling menjaga, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Kita harus menjadi agen yang mampu menjaga diri kita agar tidak menjadi perusak-perusak dan merugikan orang-orang lain di sekeliling kita. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah orang yang sanggup menjamin keselamatan orang-orang muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Terlebih lagi, kita manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini sebagai pemimpin dari makhluk yang ada di muka bumi ini, yang menjadi penentu keberlangsungan kehidupan kita berada di muka bumi ini. Sehingga kita semuanya memiliki amanah yang sangat berat untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini. Saking beratnya untuk menjadi seorang pemimpin di bumi ini, sampai-sampai bumi sendiri dan langit menolak ketika ditawari Allah untuk menjadi pemimpin. Hal ini bisa kita temukan dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abayna ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia sangat zalim lagi sangat bodoh. Jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia, dengan semangat bulan Rajab ini, kita harus benar-benar bisa menguatkan diri kita agar kita mampu merawat bumi ini dari kerusakan, sekaligus membangun peradaban kehidupan penuh kedamaian dan ketentraman, kemuliaan bagi seluruh umat manusia. Jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia, semoga kita semuanya selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah untuk selalu menjaga bumi ini, merawat bumi ini, dan menciptakan perdamaian dan ketentraman di lingkungan kita masing-masing. Demikian khutbah kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.